Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera, salam bahagia buat kita semua hari ini yang hadir di ruangan ini, rekan-rekan CGP pada Loka Karya kelima. Baiklah, dari kelompok saya dan Bu Tari akan mempresentasikan rencana perubahan yang kami lakukan di sekolah kami, khususnya untuk kalau di sekolah saya SMA Negeri 3 Bengkayang. Rencana perubahan di SMA 3 itu kebetulan kami yang ikut CGP ini 4 orang. Jadi program yang kami usung ini kami lakukan secara bersama-sama. Ada saya, ada Bu Modesta, ada Bu Natalia, dan Bu Resda Sri Kartika. Dan berangkat dari kami melihat bahwasanya di sekolah kami itu kemampuan anak-anak memahami suatu bacaan, artinya dalam tanda kutip kecerdasan literasi fungsional anak-anak itu rendah, dan kami ingin meningkatkan itu karena udah level SMA, artinya mereka sudah harus lebih matang lagi dalam mengelola dan mengolah informasi yang mereka dapatkan di sekolah. Nah, dari situ prakarsa perubahan yang kami ambil adalah meningkatkan kecerdasan literasi fungsional siswa SMA Negeri 3 Bengkayang melalui ekstrakurikuler book club. Jadi kami mengusung ekskul baru di sekolah, nama ekskulnya adalah ekskul book club. Kemudian tahapan yang pertama dari prakarsa ini kami membuat kerangka berpikirnya sesuai dengan inquiry apresiatif Bagja. Maka tahapan yang pertama adalah B, buat pertanyaan utama. Pertanyaannya adalah bagaimana sih cara memanfaatkan ekskul book club ini untuk meningkatkan kecerdasan literasi fungsional siswa SMA Negeri 3 Bengkayang. Dan untuk bagaimana kami bisa menjawab pertanyaan ini, maka tindakan-tindakan yang kami lakukan adalah dengan pertama kami berempat melakukan diskusi awal dulu dengan Ibu Kepala Sekolah terkait ide book club ini. Kemudian kami juga melakukan seperti dialog ringan, dialog sharing sederhana dengan rekan-rekan sejawat di ruangan kantor, karena bahas biasanya sepulang dari kelas rekan kami, ya termasuk di antara kami juga, adalah bahasa seperti, oh anak udah SMA kelas 10 masih belum bisa ya memahami apa sih instruksi misalnya dari soal yang kita berikan, tapi pemahamannya lain, yang kita maksudkan lain. Misalnya kita suruh mereka membuat intisari dari sebuah paragraf, ini mereka hanya menuliskannya ulang saja. Nah, dari situlah berangkat dari keluh kesah tersebut, makanya kami melakukan dialog-dialog seperti itu terkait dengan bagaimana meningkatkan kecerdasan literasi anak-anak di sekolah. Karena khawatir juga kalau kecerdasan literasi anak-anak ini rendah, maka untuk output kedepannya kan pasti akan berimbas juga. Jadi berefek panjang kalau mereka lanjut ke perguruan tinggi dan ke lingkungan yang lebih luas lah, tidak mesti di perguruan tinggi, tapi juga kalau misalnya di masyarakat mereka tidak bisa memahami dengan baik, maka chaos akan terjadi. Jadi seperti itu kami sounding dengan Ibu Kepala Sekolah dan juga dialog dengan rekan sejawat di sekolah. Kemudian rencananya, karena di sekolah itu sudah ada seksi literasi dan kebetulan saya adalah Kepala Perpustakaan di SMA Negeri 3 Bengkayang, maka untuk membangun atau kita memulai ekskul book club ini, kami mengadakan sesi seperti tanya jawab ataupun sesi dialog dengan seksi literasi. Ini kami lakukan hari Jumat. Jadi karena hari Jumat itu lumayan adalah karena jam pelajarannya juga tidak begitu panjang, jadi di ruangan aula, kebetulan sekolah kami ada aula yang lumayan luas, jadi kami di sana mengadakan sesi dialog dengan seksi literasi dari masing-masing setiap kelas. Karena seksi literasi di sekolah kami itu masing-masing, jadi setiap kelas itu ada seksi literasinya berjumlah 3 orang. Nah, karena mereka yang biasanya saya minta untuk mengelola pojok baca, kemudian juga mengaktifkan mengingatkan kawan-kawannya, mengarahkan teman-temannya untuk kunjung perpustakaan. Jadi dari seksi literasi kami kuatkan lagi untuk ide ke book clubnya agar mereka sounding ke teman-teman di kelasnya itu yang suka baca
silahkan. Tapi ini akan berbeda kalau untuk book club, beda dengan seksi literasi, karena tapi untuk awalnya melalui seksi literasi dulu. Nanti bisa ya kayak promosi siapa yang mau ikut kegiatan book club, yang suka baca seperti itu. Ya, biasanya tidak juga semua seksi literasi itu lebih kuat di hobi membacanya, tapi mereka biasanya kan ada anak-anak yang lebih senang mendorong kawannya, seperti itu untuk di seksi literasi. Kegiatan B ini, buat pertanyaan ini kami lakukan di sekolah dengan memanfaatkan aset-aset manusia, jadi aset kepala sekolah, rekan sejawat, kemudian siswa itu sendiri. Dan pelaksanaannya 3 hari untuk kegiatan ini. Kemudian tahapan yang berikutnya adalah ambil pelajaran. Di sini kami mendaftar bahwa aktivitas apa saja yang menarik, kemudian kegiatan yang cocok untuk siswa terkait dengan peningkatan kecerdasan literasi fungsional anak-anak, kemudian adakah teknologi yang bisa digunakan juga, kemudian apakah ada kebijakan sekolah terkait dengan dukungan kegiatan seperti ini. Nah, di sana tindakannya kami melakukan survei terkait kecerdasan literasi anak-anak ini melalui parenting, melalui orang tua. Nah, ini biasanya karena kami juga ada grup parenting, jadi bisa melakukan kita dialog seperti itu. Jadi ada share di grup parenting terkait ini. Dan biasanya respon orang tua, karena di setiap grup parenting itu ada ibu kepala sekolah, jadi responnya juga lumayan baik sih. Ya. Kemudian kita juga meminta bantuan wali kelas untuk melaksanakan tanya jawab dan curah pendapat dengan siswa terkait kegiatan literasi yang biasa mereka lakukan, terkait dengan bacaan-bacaan apa yang mereka senangi, kemudian aktivitas apa. Jadi kayak kita minta bantuan wali kelas. Makanya waktu di awal buat pertanyaan itu kita ada sesi dengan guru-guru di kantor yang juga tugas tambahannya juga sebagai wali kelas. Kemudian yang berikutnya kami tindakannya mencari referensi tentang kegiatan book club lain dari sekolah-sekolah yang lebih duluan seperti itu. Jadi ada banyak sih di sekolah, kita bisa dari Google lah searching ya, aktivitas apa aja yang baik untuk meningkatkan literasi, tapi disesuaikan juga dengan keadaan aset di sekolah kita. Ini pelaksanaannya 1 minggu. Kemudian yang kami lakukan dalam hal ini rencananya itu ya curah pendapat dengan siswa, mengetahui kesan-kesan anak-anak tentang kegiatan membaca, juga yang menyenangkan, hal-hal yang berkesan terkait literasi yang pernah sebelumnya mereka alami di SD maupun di SMP ataupun yang baru-baru ini, pengalaman mereka. Seperti itu yang dapat saya sampaikan terkait dengan prakarsa perubahan di sekolah kami untuk Ekskul Club. Sekian dari saya, terima kasih. Dan ada hasil diskusi kami tadi, ada masukan dari Bu Tari bahwa kita juga perlu untuk ambil pelajarannya itu anak-anak mengumpulkan atau kayak merecall back kembali karya-karya yang pernah mereka lakukan dulu di SD, buat apa karya literasinya dulu. Nah, seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Program saya ini tidak jauh-jauh dengan punya Bu Tati, masih di bidang literasi. Kalau punya saya itu karena saya di bagian TK ya, jadi saya akan memperkenalkan program saya itu budaya baca buku cerita. Jadi dengan membaca buku cerita ini, walaupun anak-anak masih baru belajar membaca, nanti akan dibantu oleh orang tuanya, karena bacaan yang mereka baca pun bukan yang langsung tulisan semua, tapi dengan buku yang bergambar. Jadi itu yang mereka baca, terus mereka juga dibantu oleh orang tua. Setelah mereka menyelesaikan satu buku bacaan, nanti mereka akan diberi giliran untuk bercerita di depan kelas. Karena dengan membaca buku cerita banyak karakter-karakter yang bisa mereka pelajari di dalam buku cerita itu. Terus di pertanyaannya mengapa perlu menumbuhkan minat baca kepada anak sejak dini, karena akan diperkenalkan budaya baca kepada anak sejak dini, sejak TK tadi kan.
terus bagaimana menumbuhkan minat baca kepada anak, bagaimana menumbuhkan kepercayaan diri. Karena dengan kepercayaan diri, karena saat mereka sudah selesai membaca, mereka akan maju ke depan menceritakan isi bacaan mereka yang telah mereka selesaikan itu. Bacaannya tidak panjang-panjang, sesuai dengan kemampuan anak tadi. Selanjutnya tindakannya karena di situ saya yang TGP-nya akan berdiskusi pertama dengan ibu kepala sekolah, terus dengan teman sejawat, karena kegiatan itu akan melibatkan teman sejawat, kan setiap wali kelas akan membuat program yang sama. Selanjutnya setelah berdiskusi dengan teman sejawat, berdiskusi juga dengan orang tua murid, bisa lewat grup juga sih. Terus ambil pelajarannya, aktivitas apa yang menarik dalam kegiatan bacaan tuh. Terus apa kegiatan yang berkesan saat mereka bercerita di depan itu tadi. Nah, selanjutnya pendampingan tindakannya akan ada pendampingan baik dari saya sebagai guru maupun orang tua. Nah, itu. Tadi ada masukan dari Ibu ya, masukannya itu ada tanya jawab kepada anak murid gitu. Oke, itu aja. Singkat ya saya. Nah, demikianlah presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kekurangan, dan begitulah dari pertanyaan untuk B dan A dan rencana-rencana kami untuk menyuarakan suara, pilihan, dan juga kepemilikan. Terima kasih saya ucapkan kepada Pak Wery dan Pak Gatot selaku pengajar praktek yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk menyampaikan hasil diskusi. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum kami menyampaikan hasil diskusi, izinkan saya sedikit berpantun ya Bu Clara ya. Bait jangan lupa diberi ASI. Terima kasih, saya sampaikan hasil diskusi kami ini juga tentang literasi. Jadi sama ya Bu ya. Baik, kami langsung saja di sini menyampaikan hasil diskusi saya dengan Pak Heri, yaitu mengenai program yang ada di sekolah saya. Di sini saya langsung masuk kepada prakasa perubahan yang akan saya kembangkan, yaitu mengembangkan jiwa kemandirian, bernalar kritis dan kreatif pada murid dengan kegiatan literasi, yaitu melalui program camat. Jadi bukan Pak Camatnya, tapi program camat. Program camat ini saya singkat dari membaca setiap Jumat. Jadi dengan program camat ini, memang sebelumnya kita ada literasi dari Senin sampai Jumat itu, cuma waktunya hanya terbatas, itu pun terkadang sempat dan tidak sempatnya. Jadi dengan kegiatan ini, program camat, pokoknya setiap Jumat membaca gitu kan. Jadi kita untuk meningkatkan literasi kepada anak murid atau anak didik saya di sekolah. Pas kebetulan di sekolah saya merupakan jenjang sekolah dasar. Kemudian pada tahapan Bagja, di sini kita hanya diminta untuk membuat tahapan pada B, buat pertanyaan, dan A, ambil pelajaran. Pada tahap B, ini buat pertanyaan utama. Pertanyaan yang saya munculkan di sini adalah, mengapa kita perlu meningkatkan kemampuan literasi murid? Jadi ini yang saya munculkan dalam pertanyaan ini belum saya jawab, karena ini tahap bagian pertanyaan. Kemudian yang kedua adalah, bagaimana cara meningkatkan kemampuan literasi, dalam hal ini adalah memahami isi bacaan di kelas. Kemudian tindakan yang diperlukan untuk mendapatkan jawaban dari tahap B ini buat pertanyaan. Yang pertama sepertinya sama dengan yang diutarakan oleh kelompok Bu Tari dan
Bu Tati tadi, karena kita di sekolah sebagai guru, tentunya kita mempunyai beberapa komponen yang harus kita ajak berbicara, ya kan? Pertama adalah diskusi bersama kepala sekolah, tentunya sebagai pengambil kebijakan, ya kan? Jadi itu perlu kita sebagai guru, walaupun kita ini bukan berarti kita mengambil langkah terlebih dahulu tanpa memberitahu pimpinan kita. Nah, jadi di sini tindakan yang diperlukan bagi saya CGP adalah diskusi dulu bersama kepala sekolah dan rekan guru. Jadi kita di sinilah diterapkan suatu kolaborasi secara bersama-sama, bahkan mungkin juga bersama pengawas sekolah yang akan atau yang datang berkunjung ke sekolah kami, yaitu mengenai kegiatan pentingnya literasi tersebut. Kemudian tindakan yang kedua yang dilakukan, tadi kita bersama-sama kepala sekolah di sini berdiskusi secara ringan, apa yang dikatakan Ibu Tati tadi. Jadi kami juga seperti itu ya Bu ya. Jadi tidak berat-berat dulu, kalau berat nanti sulit untuk dipikul. Yaitu berdiskusi dengan rekan guru untuk mengidentifikasi hal-hal apa yang menarik sehingga dapat menumbuh kembangkan keaktifan murid untuk melakukan kegiatan literasi ini. Karena kita perlu tahu bahwa kalau anak SD ini rasa bosan itu pasti ada, ya kan? Disinilah tindakan kita berdiskusi dengan rekan guru untuk mengidentifikasi apa saja sih yang menarik yang akan kita lakukan pada kegiatan-kegiatan literasi tersebut. Kemudian rencana untuk melibatkan suara dan pilihan, yaitu melakukan dialog dengan murid untuk menguatkan ide terhadap prakarsa penerapan kegiatan yang berdampak pada murid itu. Kemarin itu udah saya lakukan. Kita juga punya kursi meja, tetapi di situ kursi meja saya susun seperti U juga begini, dengan di tengah-tengah luas. Saya ajak anak-anak kumpul, kita duduk di lantai seperti kita di rumah. Disitulah saya meminta pendapat, ya kan, meminta suara dan mengenai kegiatan-kegiatan ini. Kemarin mereka menyampaikan, saya katakan, bagaimana pendapat kalian tentang literasi di sekolah kita ini? Kalian perlu mengeluarkan pendapat atau suara atau pandangan untuk kita berikan apa yang akan mereka lakukan. Lalu mereka, Pak, boleh enggak kami membaca sesuai dengan minat kami, sesuai dengan kemauan kami? Saya katakan, wah bagus sekali, boleh. Karena itu kalian yang membaca, tentunya kalian yang akan menjalaninya. Yang penting bagaimana minat baca kita itu meningkat. Itu rencana yang saya lakukan. Bahkan bukan lagi rencana ya Pak Wery ya, udah dilaksanakan kemarin, karena hampir untuk pada tahap pada LMS itu kita menyusun suatu aksi nyata. Kemudian pada ambil pelajaran atau discover, yaitu pada buat pertanyaan di sini, siapa di sekolah atau guru atau murid atau orang tua atau komunitas belajar yang mempunyai pengalaman pernah melaksanakan kegiatan literasi ini. Kalau saya lihat yang mati di sekolah saya, walaupun kami berada di pinggiran, berada jauh dari Kecamatan Sungai Raya Kepulauan, itu saya lihat guru-guru dari kelas 1 sampai kelas 5, mereka semuanya sudah mempunyai pojok baca, ya kan? Di setiap pojok baca itu mereka menyiapkan buku-buku kecil atau sedikit, tidak sebesar perpustakaan sekolah yang kami miliki. Jadi di sini siapa saja tadi itu. Yang kedua pertanyaan adalah, kegiatan seperti apa di sekolah yang dapat menumbuhkan kemampuan literasi pada murid? Kemudian yang ketiga adalah kegiatan literasi seperti apa yang disukai oleh murid. Kemarin saya sempat juga berdiskusi dengan Pak Wery selaku pendampingan individu, dan saya sempat bercerita. Lalu saya minta pendapat beliau, apakah hanya sekedar membaca saja, apakah hanya sekedar menuliskan di buku saja. Lalu saya katakan, iya, untuk saat ini Pak Wery mengatakan kemarin, alangkah bagusnya nanti pada suatu saat anak bisa menceritakan kembali, sehingga kita buat sebagai suatu pentas seni seperti lomba bercerita, seperti itu Pak ya. Ya, lalu saya katakan, wah bagus selalu ini itu Pak, saya bilang, karena dengan itu nanti bisa meningkatkan daya tarik bagi anak-anak tadi, bukan hanya sekedar membaca, tapi nanti bisa melakukannya seperti yang kita buatkan, bermain peran dan sebagainya. Jadi di sini saya daya tariknya begini, setiap anak yang membaca saya buat pohon literasi. Siapa yang selesai membaca buku, nanti ada buah apel kita tempel di pohon literasi itu. Lalu saya katakan, kalau anak sudah membaca 10 buku yang sudah dituliskan, jadi membaca saya itu bukan hanya sekedar membaca, tapi membaca setiap satu buku mereka harus menulis. Menulis itu adalah dalam arti membuat suatu kesimpulan yang telah mereka baca. Mungkin kelamaan ya Pak Wery ya. Jadi dari 10 buku yang
Sudah Pak? Ya, dari 10 buku itu saya buat penghargaan 1 bintang yang kita tempelkan di atas pohon literasi tersebut. Kemudian tindakan yang dilaksanakan pada ambil pelajaran ini juga masih berdiskusi dengan rekan guru, orang tua mengenai kegiatan literasi tersebut. Kemudian yang kedua, tetap mencari referensi, dan yang ketiga, observasi kegiatan, dan yang keempat adalah memberikan pertanyaan-pertanyaan terbuka untuk menggali minat literasi murid. Kemudian rencana ini adalah curah pendapat dengan murid seperti yang saya lakukan tadi, berkumpul di situ untuk mengerti kegiatan yang menarik bagi murid. Kemudian murid diberikan kesempatan untuk menyampaikan ide, pendapat mengenai buku yang mereka senangi dalam meningkatkan minat bacanya. Kemudian tadi murid memilih topik sesuai dengan minatnya. Itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf mungkin kepanjangan. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya Pak Eri untuk membawakan pendapatnya. Dan tepuk tangannya. Oke, baik, saya lanjutkan. Tidak masalah. Simpan deh. Oke, baik, terima kasih. Saya melanjutkan presentasi kami pada hari ini. Dari hasil diskusi yang sudah kami lakukan, jadi prakarsa perubahan yang saya ambil adalah menumbuhkan minat baca tulis siswa melalui program menu Sami Saku atau menulis 1 minggu 1 buku. Ya, menulisnya dalam bentuk resensi, bukan jadikan buku dari mereka, tapi resensi. Kemudian tahapan yang pertama dari buat pertanyaan. Pertanyaan pertama adalah mengapa kita perlu meningkatkan literasi murid. Pertanyaan kedua adalah bagaimana cara meningkatkan kemampuan literasi baca tulis murid kelas tinggi, khususnya kelas 5. Ya. Kenapa perlu literasi? Ya, seperti yang kita ketahui bahwa indeks literasi di sekolah kami terutama itu sangat rendah, masih rendah dilihat dari hasil IKM-nya. Jadi tindakan yang perlu dilakukan untuk mendapatkan jawaban adalah yang pertama, berdiskusi dengan kepala sekolah dan rekan guru tentang pentingnya literasi. Kemudian yang kedua, berdiskusi dengan rekan guru untuk mengidentifikasi hal-hal yang menarik yang dapat menumbuhkan keaktifan murid untuk melakukan kegiatan literasi ini. Kemudian rencana untuk melibatkan suara, pilihan, dan kepemilikan murid adalah saya akan melakukan sesi dialog dengan siswa kelas 5 untuk menguatkan ide di tahap awal ini. Jadi diskusi dulu dengan para murid kelas 5 tentang rencana ini. Kemudian di bagian ambil pelajaran, pertanyaan yang muncul yang pertama adalah aktivitas apa yang menarik minat literasi murid selama ini. Kemudian pertanyaan kedua, jenis bacaan apa saja yang disukai murid selama ini. Pertanyaan ketiga, apa kegiatan sekolah yang telah menguatkan kegiatan literasi murid yang selama ini dijalankan. Kemudian yang keempat adalah apa kebijakan sekolah yang telah mendukung peningkatan literasi murid. Ya, karena ini ada kaitannya dengan kepala sekolah nanti di bagian aset. Untuk mengetahui program yang sudah berjalan tadi, yang seperti saya katakan tadi kan ada yang berjalan dan tidak. Jadi perlu ditindaklanjuti lebih lanjut. Kemudian yang kedua adalah melakukan dialog mengenai hal-hal apa saja yang menarik minat mereka dalam literasi tadi, ya, berkaitan dengan bacaan, jenis bacaan mereka seperti apa dan lain sebagainya. Nah, setelah hasil diskusi dari Pak Ramli tadi, dari kami berdua saya diskusikan, punya Pak Ramli sudah lengkap, jadi tidak ada apa penambahan. Kemudian dari Pak Ramli juga saya refleksi juga sudah lengkap, tidak ada tambahan. Oke, baik. Mungkin sekian presentasi dari saya. Ketika belajar kaosnya hitam, hitam kaosnya. Ketika dipakai membuat bangga. Sama dengan kelompok lainnya. Kelompok kami literasi juga. Oke, kompak. Ya, jadi prakarsa perubahan dari sekolah saya SMP Negeri 2 Bengkayang adalah menumbuh kembangkan kepemimpinan murid melalui program literasi menginspirasi. Kemudian pada bagian gali mimpinya,
Pertanyaannya adalah, apakah kebiasaan-kebiasaan baru yang saya bayangkan terjadi jika saya berhasil mengembangkan kepemimpinan murid melalui program literasi, menginspirasi dalam hal ini adalah membaca dan menonton. Hal yang dilakukan, tindakan yang diperlukan adalah berdiskusi dengan murid, berdiskusi dengan murid tentang isi buku yang dibaca, baik fiksi maupun kewirausahaan. Karena nanti buku yang dibaca itu khusus, yaitu buku fiksi, kemudian yang kedua itu adalah buku kewirausahaan. Kemudian memberi kesempatan kepada murid untuk menyampaikan pendapatnya tentang pelajaran yang diperoleh dari buku yang dibaca. Selanjutnya, menanyakan pendapat para murid tentang apa yang mereka lalui, apa yang mereka ketahui, rasakan dan harapkan dari bullying dan narkoba. Kemudian berdiskusi bersama teman tentang akibat bullying, narkoba, dan cara pencegahan atau rehabilitasi bagi korban. Membuat poster atau slogan anti-bullying atau narkoba, kemudian pemilihan duta anti-bullying atau narkoba, dan pemilihan duta baca. Kemudian keterlibatan muridnya adalah berdialog dengan murid tentang kriteria duta baca, anti-bullying atau narkoba, harapan, manfaat yang diperoleh dari buku kewirausahaan yang dibaca untuk masa depan, harapan tentang kehidupan yang bebas dari bullying atau narkoba, dan cara pencegahan dan kriteria poster dan slogan yang baik. Pihak yang bertanggung jawab ya, yang terlibat ada murid, guru, kepala sekolah, buku-buku petugas perpustakaan, kemudian juga kami mungkin nanti akan bekerjasama dengan BNN, terutama berkaitan dengan narkoba, dan Badan Pemberdayaan Perlindungan Anak atau BPPA. Jadi begini Bapak Ibu, program saya itu adalah dalam 1 bulan itu ada 4 minggu. Jadi minggu pertama itu membaca buku khusus fiksi, kemudian membaca minggu kedua itu kewirausahaan, minggu ketiga itu bazar, dan minggu keempat itu menonton film khusus tentang bullying atau narkoba. Hal ini Merdeka Belajar. Demikian dari saya. Terima kasih. Selanjutnya ke Ibu Bu Desta, silakan Ibu. Alhamdulillah. Selamat pagi. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk bisa mempresentasikan prakarsa perubahan di SMA Negeri 3 Bengkayang yang tadi juga sama dengan yang sudah disampaikan oleh Ibu Tati, yaitu kami punya satu ekskul yaitu book club. Yang akan saya jelaskan di sini adalah bagian dari gali mimpi. Ada 3 pertanyaan untuk gali mimpi ini. Yang pertama, target apa yang ingin dicapai untuk jangka pendek dan jangka panjang dari kegiatan book club ini. Kemudian, apa yang siswa harapkan dari book club. Kemudian, sejauh apa kegiatan book club dapat meningkatkan kecerdasan literasi fungsional siswa. Nah, untuk melihat target yang ingin dicapai ini, kami menyebarkan kuesioner waktu itu ya, di awal-awal pertemuan. Kami mengumpulkan data peserta ekskul ini mengenai minat baca mereka. Rata-rata mereka ini memilih buku yang bersifat fiksi. Jadi akhirnya malah ada beberapa yang memilih manga anime seperti itu, karena mereka punya cita-cita untuk bisa menjadi ilustrator, kemudian bisa menjadi penulis komik. Nah, jadi memang ada beberapa, kalau tidak salah 25 itu ada 4 atau 5 orangnya yang punya keinginan untuk menjadi ilustrator atau penulis komik. Kemudian setelah dapat suara dari siswa hasil kuesioner itu, kami diskusi kembali dengan kepala sekolah, kemudian rekan sejawat, dan yang paling sering dilibatkan sini Bu Tati, karena selaku ketua perpustakaan sekolah. Program book club ini memang tidak bisa jauh dari perpustakaan, karena jujur di awal-awal book club ini didirikan, mereka peserta ekskulnya itu tidak punya buku. Jadi diakomodasi dengan buku-buku dari perpustakaan. Kemudian untuk yang terlibat itu sudah pasti kepala sekolah, rekan sejawat, kemudian siswa. Dalam hal ini ada fokus lebih detailnya itu kami melibatkan seksi literasi dari setiap kelas. Jadi setiap kelas itu ada seksi literasi berjumlah 2 sampai 3 orang ya. Nah, jadi
itu akan kami kumpulkan di waktu-waktu tertentu untuk membantu kami dalam mendukung kegiatan ekskul book club ini. Jadi itu yang bisa saya sampaikan untuk bagian dari Gali Mimpi kegiatan ekskul book club. Selamat pagi dan terima kasih. Semuanya? Ya. Oke, jadi tadi saya melihat rekan-rekan saya berpantun, tapi kali ini saya juga akan berpantun. Membeli beras di warung Bu Ani. Beras dimasak menjadi nasi. Sekarang saya dan Mas Aji sudah ada di sini. Izinkan kami untuk presentasi juga tentang literasi. Iya. Jadi saya akan mulai. Pertama-tama tentang prakarsa perubahan ya. Prakarsa perubahan yang saya rencanakan di sini adalah untuk menumbuhkan budaya literasi, tetapi melalui program Indahnya Mading Sekolah. Nah, kenapa saya membuat program ini? Ini berawal dari kegelisahan tentang penggunaan mading. Ya. Penggunaan mading di sekolah. Jadi madingnya ada, cuma mading itu hanya sebatas untuk menempel pengumuman, jadwal, dan segala macam. Jadi lebih ke papan pengumuman. Padahal fungsinya itu, kalau saya ingat masa-masa SMA dulu, mading itulah tempat kita untuk membuat bahan-bahan bacaan yang menarik. Nah, di sini saya merencanakan program ini, ya, dan saya langsung ke program Gali Mimpi. Dari tahapan Gali Mimpi ini, pertanyaannya adalah apa saja kebiasaan baru yang dibayangkan terjadi ketika budaya literasi melalui mading sekolah terwujud nantinya. Kemudian bagaimana perasaan kami jika kami memiliki murid yang aktif, kreatif, dan literatif. Jadi di sini memang dibutuhkan keaktifan dari siswa dan juga butuh kreativitas siswa karena mading ini bukan dijalankan sepenuhnya oleh guru, tetapi di sini adalah murid, ya, murid yang mengembangkan potensinya, kemudian dia yang menyajikan, dia juga yang menjaga mading agar tetap bisa bermanfaat. Kemudian apa saja hal-hal baru yang bisa kami lakukan setelah budaya literasi melalui mading sekolah terwujud nantinya, dan apa saja aset yang dibayangkan akan tersedia untuk mempertahankan budaya literasi melalui mading sekolah. Kemudian tindakan yang diperlukan untuk mendapat jawaban itu adalah kami akan berkolaborasi bersama murid untuk merumuskan harapan dan evaluasi tentang perubahan yang akan dirasakan sebelum dan sesudah program literasi Indahnya Mading Sekolah ini dilaksanakan. Lalu kami juga akan mempublikasikan sebelum menjalankan program Indahnya Mading ini. Jadi rencana yang melibatkan suara, pilihan, dan kepemilikan adalah berbagi bersama murid kelas 7 dan 8. Karena yang menjalankan mading ini adalah murid kelas 7 dan 8. Kenapa hanya mereka? Karena murid kelas 9 itu sudah fokus ke ujian. Jadi kami hanya melibatkan siswa kelas 7 dan 8 yang akan di-rolling dalam jangka waktu tertentu, mungkin sekitar 2 minggu. Tiap kelas itu akan ditugaskan. Nah, aset yang berperan di sini yang pertama adalah murid. Murid di sini, jadi kita akan membentuk tim Satgas Mading dulu dari ekstrakurikuler Mading. Di sini mereka yang nanti akan mengontrol untuk membuat jadwal petugas Mading. Petugas Mading itu dari masing-masing kelas. Dari misalnya kelas 7, 7A untuk 2 minggu pertama, 7B untuk 2 minggu berikutnya, dan seterusnya. Guru di sini berperan sebagai pengawas dan juga mengecek berjalannya program ini. Apakah memang berjalan sesuai harapan atau tidak, itu diperhatikan oleh guru. Nah, namun tadi ada tambahan lagi dari Pak Aji bahwa untuk aset-aset yang terlibat di sini tidak hanya murid dan guru, tapi juga kepala sekolah. Kepala sekolah, kemudian ada juga orang tua dan juga masyarakat. Kenapa mereka juga berperan? Jadi di sini kepala sekolah itu dia juga akan mengawasi jalannya program ini.
Kemudian dari orang tua juga harus mendukung anak-anak mereka ya untuk dan juga dari masyarakat sekitar. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Saya serahkan berikutnya kepada rekan saya, Mas Aji. Baik, baik, terima kasih. Untuk program di sekolah kami sedikit berbeda, yaitu tentang pasar kreatif siswa. Hampir sama dengan program Bu Supriyatin tadi, kewirausahaan ya. Cuma untuk latar belakang kenapa kami memilih pasar kreatif siswa, yang pertama adalah menguatkan kembali program kewirausahaan di sekolah sebagai upaya mewujudkan visi sekolah. Karena memang sebelumnya di sekolah kami sudah ada bantuan dari pemerintah tentang kewirausahaan. Jadi dengan adanya program ini diharapkan dapat menguatkan kembali jiwa kewirausahaan yang ada pada siswa. Kemudian untuk prakarsa perubahannya, mengembangkan keterampilan berinteraksi secara positif, kreatif, dan inovatif melalui program pasar kreatif siswa. Langsung saja ke gali mimpi untuk pertanyaannya. Apa yang manfaat yang diperoleh murid jika sejak dini diajarkan untuk berwirausaha? Kemudian keterampilan apa yang akan tumbuh jika program ini berjalan? Kemudian untuk tindakan yang diperlukan, mengajak guru dan murid berdiskusi akan manfaat program. Kemudian wali kelas dan muridnya menjabarkannya di kelas dalam bentuk poster impian murid dan memajangnya di kelas. Kemudian waktu yang diperlukan 1 minggu. Waktu yang diperlukan 1 minggu, sumber dayanya, visi dan misi sekolah, program sekolah, murid, guru, orang tua. Kemudian penanggung jawabnya, CGP sendiri, kemudian wali kelas, kemudian murid. Untuk kepemilikan muridnya, murid menyampaikan impian dan dirinya, murid menyampaikan impian akan dirinya dan teman-temannya akan program yang dilaksanakan. Baik, hanya itu yang saya presentasikan untuk program kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Semedi pantun, kalau saya bikin pantun itu harus semedi dulu. Jadi saya terus terang aja, untuk pertemuan terakhir kita rukul itu Pak, saya 1 harian saya mikir ya. Jadi ya. Oke Pak, kami pulang. 2-3 ayam berlari. Kami datang untuk presentasi ya. Baik, saya Clara Arinta dari SD 9 Padagi. Saya akan menyampaikan program kami, tidak jauh-jauh masih tentang literasi. Tapi Bapak Ibu yang sudah menyampaikan literasi, jangan menganggap bahwa literasi itu sebagai sesuatu yang biasa, karena kita banyak memprogramkan itu. Tapi justru memang literasi ini adalah program yang luar biasa untuk kita kembangkan, karena itu sesuai dengan yang diharapkan pemerintah, baik di tingkat manapun ya. Jadi program saya adalah bernama Pamaca. Mungkin kalau ada yang Bapak Ibu orang Dayak tahu artinya ya, Pamaca. Nggak tahu ya? Pamaca itu artinya pembaca. Jadi Pamaca itu sebenarnya singkatan dari Padagi Gemar Membaca. Yang berbeda dari kegiatan literasi yang sudah Bapak Ibu sampaikan di sini, karena sasaran saya adalah siswa kelas bawah, kelas awal, kelas 1, kelas 2, dan kelas 3 yang belum bisa membaca. Pamaca ini, di mana programnya ini bukan kegiatan membaca 15 menit sebelum pembelajaran seperti yang sudah biasa kita dengar ya. Tapi program ini memang program khusus seperti percepatan. Jadi di mana siswa yang kelas awal, kelas 1 terutama, dan siswa yang belum bisa membaca di kelas tinggi 1, 2, dan 3 itu diikut sertakan, sehingga mereka mendapat semacam pelatihan dalam 1 semester itu khusus untuk membaca dan numerasi. Jadi literasi dan numerasi. Jadi kegiatannya itu bukan hanya belajar baca, tapi kegiatan yang bersifat literasi dan numerasi. Jadi bisa membaca cerita,
menonton, bernyanyi. Jadi kegiatan yang saya bayangkan itu tidak membosankan untuk mereka belajar membaca, tapi tujuannya tetap mereka targetnya adalah lancar membaca. Lalu target keduanya adalah di semester genap itu kelas 1 sudah bisa mengerjakan soal mandiri. Kalau selama ini kan mungkin Bapak Ibu yang ngajar di SD tahu ya, kelas 1, kelas 2 biasa masih dibacakan. Nah, saya ingin menghapuskan itu dengan program yang saya rencanakan ini. Nah, jadi itu sudah masuk ke gali mimpi ya. Jadi mimpi saya ingin melihat bahwa kelas 1, kelas 2 itu sudah bisa mengerjakan soal mandiri tanpa dibacakan lagi. Untuk menggali mimpi, saya mengajukan pertanyaan, apakah kebiasaan baru yang saya bayangkan ketika peserta didik memiliki kecakapan literasi dan numerasi? Lalu yang kedua, bagaimana perasaan saya ketika melihat peserta didik sudah cakap literasi dan numerasi? Yang ketiga, apa saja hal-hal baru yang dapat saya lakukan untuk terus mendukung kemampuan peserta didik dalam literasi dan numerasi? Lalu yang keempat, apa sumber daya yang tersedia jika peserta didik sudah cakap dalam literasi dan numerasi? Karena di bagian gali mimpi ini kita melihat siapa saja unsur yang kita libatkan, maka di dalam program ini saya akan melibatkan murid, rekan guru, kepala sekolah, dan orang tua siswa dari kelas bawah. Strategi yang saya gunakan adalah saya akan mengajak keempat unsur ini untuk berdiskusi, mempresentasikan program yang saya buat supaya bisa didukung, lalu bersama-sama membentuk rencananya ini memang langsung saya buat komunitas praktisinya. Jadi ada guru yang nanti menjadi tim dalam program ini untuk menjalankan program itu di semester depan. Mungkin demikian dari saya, lebih dan kurangnya saya ucapkan terima kasih. Lanjut. Oke, giliran saya. Perkenalkan, nama saya Elizabeth Mimika Siani Nenggolan dari SMK Negeri 2 Bengkayang. Nah, kegiatan yang akan kami lakukan itu adalah kewirausahaan jurusan. Tujuannya untuk menumbuhkan jiwa kewirausahaan serta mengembangkan keterampilan berinteraksi secara positif, kreatif, dan inovatif. Kemudian ada strateginya. Yang pertama itu adalah wacana program disampaikan kepada murid, yaitu perwakilan kelas kepada kepala sekolah dan pendampingan kajur kepala jurusan. Lalu murid di jurusan ATP itu perkebunan secara berkolaborasi menyusun panitia serta rencana program. Kemudian ada pelaksanaan programnya dan evaluasi. Nah, waktu pelaksanaan ini, program ini terjadwalkan di mana pada waktu akhir semester, yaitu setiap class meeting. Oke, gali mimpi. Pertanyaan yang akan diajukan itu adalah yang pertama, bagaimana harapan atau impian murid yang muncul setelah menemukan kembali program kewirausahaan jurusan. Yang kedua, bagaimana cara untuk mewujudkan impian tersebut. Nah, daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan itu yang pertama, bersama murid melakukan refleksi dari pelatihan yang dilakukan. Yang kedua itu mengumpulkan pendapat murid tentang harapan-harapan yang muncul setelah pelatihan. Kemudian yang ketiga, menyusun daftar cara merealisasikan program kewirausahaan jurusan. Nah, rencana melibatkan suara, pilihan, dan kepemilikan murid. Yang pertama itu melibatkan murid dalam menyusun rangkuman hasil pelatihan. Nanti mereka kayak melatih membuat EM4, itu efektif mikroorganisme, itu kayak seperti pupuk. Lalu murid memilih kegiatan yang mendukung terwujudnya harapan yang diinginkan. Waktu yang diperlukan itu adalah 1 hari ke siswa-siswi SMK Negeri 2 Bengkayang yang jurusan ATP-nya, jurusan perkebunannya. Oke, sekian dari saya ucapkan terima kasih. Terima kasih untuk waktunya. Perkenalkan, nama saya Tirja Topan dari SMA Negeri 1 Monterado. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil prakarsa perubahan saya, karena di sekolah saya sudah saya lakukan ada namanya lebih ke ekstrakurikuler. Jadi di forum diskusi kemarin kita sudah bahas ya bahwa ada ekskul boxing jadi di SMA seperti itu. Kemudian kita gali mimpinya, jadi membuat sasana dikembangkan menjadi sasana tinju SMA Negeri 1 Monterado. Yang adanya ekskul sudah kita lakukan tahap sosialisasi kepada orang tua siswa awal tahun ajaran baru. Kemudian sudah ada atletnya juga, sudah ada meraih prestasi di tingkat provinsi. Kemudian Popda juga juara 3, Porprov juara 3 pada saat itu. Sehingga mengembangkan menjadi sasana seperti itu. Untuk yang bekerja
Ya, jadi untuk gali mimpinya nanti, untuk aset kekuatan sudah pasti modal manusianya ya pasti murid juga, ada rekan guru, kepala sekolah, yaitu modal fisiknya, ada halaman, ya perlengkapan latihan, kemudian sosial media sekolah juga untuk mengembangkan, siapa tahu nanti ada pihak promotor atau sponsor melirik, karena salah satu-satunya sasana atau ekskul boxing di Kabupaten Bengkayang cuma SMA 1 Montrado. Kemudian untuk modal sosialnya sudah kolaborasi dengan warga sekolah, sudah pasti dengan lingkungan masyarakat, desa sudah mengetahui itu, orang tua sudah mengetahui semua. Kemudian juga kerjasama dengan pihak PONI juga sebagai naungan atau pusat induk dari olahraga, cabang olahraga. Kemudian Pertina juga, Persatuan Tinju Amatir juga salah satu aset sosialnya yang akan mendukung seperti itu. Itu saja presentasi dari Prakarsa Perubahan saya ucapkan terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adil Katalino baca amin Kak Saruga basengat Kak Jibata. Salam bahagia untuk ibu dan bapak guru. Perkenalkan, nama saya Ramli, calon guru penggerak angkatan ke-6 Kabupaten Bengkayang dari SD Negeri 16 Batu Payung, Kecamatan Sungai Raya, Kepulauan. Sebelum saya memberikan testimoni pada kegiatan lokakarya kelima ini, izinkan saya menyampaikan sebuah pantun. Bukan kentang sembarang kentang, kentang dikupas bersama-sama. Saya datang bukan sembarang datang, tapi datang untuk mengikuti lokakarya kelima. Pada kegiatan lokakarya kelima ini dengan tema kolaborasi dalam pengelolaan program yang berpihak pada murid. Saya sangat senang sekali mengikuti kegiatan lokakarya ini karena pada lokakarya kelima ini kami berkolaborasi mendiskusikan program sekolah yang telah kami susun di sekolah masing-masing. Pada kegiatan diskusi ini kami saling memberi dan mengisi dan saling memberikan penguatan antara satu sama lainnya tanpa harus menjatuhkan teman-teman yang lain. Selain itu, kami juga diberikan kesempatan untuk menyampaikan hasil program yang telah didiskusikan untuk mencapai suatu program yang sempurna yang akan ditanggapi oleh beberapa rekan-rekan CGP lainnya. Oleh karena itu, saya mengajak kepada rekan-rekan ibu bapak guru yang belum ikut program guru penggerak, mari bersama-sama kita mengikuti program guru penggerak untuk mewujudkan visi pemerintahan Kabupaten Bengkayang, SDM unggul Bengkayang mantap. Demikian testimoni ini saya sampaikan. Saya tutup dengan sebuah pantun. Burung cendrawasih dari Irian terbang tinggi di atas awan. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Tati Solihati. Saya adalah calon guru penggerak angkatan ke-6 dari Kabupaten Bengkayang yang berasal dari SMA Negeri 3 Bengkayang. Pada lokakarya yang kelima ini, kami para CGP dibimbing untuk memaparkan ataupun merencanakan dan mengelola program yang berdampak positif bagi murid di sekolah kami masing-masing. Kami bersama rekan CGP yang lain dibagi dalam kelompok, kemudian kami berdiskusi bersama, membahas tentang apa saja perbaikan-perbaikan dari program yang disusun sesuai dengan kerangka Bagja. Nah, dari bagian B buat pertanyaan utama, kemudian dari bagian ambil pelajaran. Nah, dari sana kami belajar banyak dan mengetahui dan mendapatkan pengetahuan baru, pengalaman baru bahwa ada program-program yang bisa diterapkan tapi disesuaikan dengan aset-aset yang sesuai ataupun yang ada di lingkungan sekolah kami masing-masing. Harapannya ke depan kegiatan seperti ini yang dibimbing oleh pengajar praktik terutama yang luar biasa, yang selalu membimbing dari kegiatan awal kemudian sampai akhir ini dapat terus berjalan, dan juga program-program yang sudah kami diskusikan bersama rekan itu juga bisa kami terapkan dengan baik dengan harapan dukungan-dukungan juga dari lingkungan stakeholder di sekolah kami masing-masing. Satu kesan saya bahwa selama pelaksanaan lokakarya yang saya ikuti mulai lokakarya yang kedua secara tatap muka ini berjalan sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Jadi benar-benar on time, tidak ada kegiatan yang seolah-olah dipercepat ataupun diperlambat. Dan demikian kesan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Halo Bapak dan Ibu guru hebat. Perkenalkan, saya Clara Arinta, calon guru penggerak dari SD Negeri 9 Padagi.
pada loka karya kelima ini kami diajarkan bagaimana cara membuat program yang berpihak kepada murid dan mendengarkan suara murid. Dan di dalam kegiatan ini kami juga saling bertukar program antara teman satu kelas. Dan harapannya semoga apa yang kami dapatkan pada loka karya kali ini dapat berguna, dapat menambah wawasan kami, dan dapat kami terapkan secara baik nanti di dalam sekolah kami. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Salam hebat Bapak, salam untuk Bapak dan Ibu guru hebat. Ya, selamat sore. Perkenalkan, saya Agustinus Luput, Penjab PGP Kabupaten Bengkayang selaku Penjab. Dalam hal ini sangat berterima kasih kepada BGP sebagai penyelenggara kegiatan CGP dari loka pertama hingga kini masuk ke loka yang kelima di angkatan yang ke-6. Harapan kita semoga program CGP ini yang diperuntukkan kepada Kabupaten Bengkayang kita pandang sangat positif, bisa berkelanjutan dan bisa mencetak tenaga pendidik yang berkualitas. Sekian, terima kasih. Salam bahagia untuk guru hebat Indonesia. Perkenalkan, saya Gatot Franciscus, pengajar praktik angkatan ke-6 dari Kabupaten Bengkayang. Kali ini saya ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan kegiatan kami hari ini, Sabtu tanggal 18 Maret tahun 2023 tentang loka karya yang kelima dengan tema kolaborasi dalam pengelolaan program yang berpihak pada murid. Dalam kegiatan kami hari ini banyak hal yang kami sampaikan kepada teman-teman CGP. Mereka cukup antusias dan mereka saling bekerja sama satu yang lain dalam bertukar pikiran, dan banyak hal-hal yang baru yang mereka dapatkan yang semuanya nanti berpihak kepada yang semuanya apa yang mereka utarakan itu semuanya demi kepentingan dan kemudian sekolah mereka masing-masing. Harapan kami, saya sebagai teman praktik mewakili teman-teman yang lain, Pak Wery, Bu Yuni, Pak Udan, dan Pak Teguh, kami 5 orang anggota lingkaran ini berharap teman-teman CGP boleh tetap antusias, ya, tetap semangat sampai kepada loka karya yang ke-7, yaitu Paling Raya yang kiranya terjadi sesuai jadwal yang diharapkan tanggal 15 April tahun 2023. Demikianlah informasi yang dapat disampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Salam bahagia untuk guru hebat Indonesia.